welcome back to my channel. Hari ini breaking news karena siang tadi pemerintah di Taiwan sudah mengumumkan kalau level 3 di Taiwan itu diperpanjang lagi sampai tanggal 26 Juli 2021. Nah, tapi pemerintah banyak membuat kelonggaran. Contohnya, beberapa restoran yang memenuhi standar dari pemerintah itu boleh memberlakukan dine-in untuk tamu-tamunya. Jadi misalnya yang ada di mall atau yang restoran yang punya tempat besar, jadi mereka itu harus jalanin protokol kesehatan. Jadi kayak dari meja ke meja itu harus ada jarak, dari orang ke orang itu harus ada jarak, dan nggak boleh terlalu banyak orang di tempat yang sama makan bersama-sama gitu. Jadi paling banyak 4 orang sekarang. Terus di level 3 juga masih sama, kalau keluar rumah harus pakai masker. Terus di luar ruangan nggak boleh lebih dari 9 orang. Jadi kalau udah 10 aja itu udah kena denda. Lalu apalagi ya, di dalam ruangan maksimal 4 orang. Orang kelima itu berarti sudah melanggar protokol kesehatan dari pemerintah Taiwan. Terus apalagi ya, hari ini dilaporkan kasus terendah semenjak outbreak Mei kemarin. Hari ini kasus yang dilaporkan oleh pemerintah itu 18 kasus, yang artinya itu bagus banget ya, maksudnya berkurang banyak. Dari semenjak Mei sana kan udah kayak berapa ratus ya, tapi ini turun terus dari 425, terus 300-an, 200-an, 100-an, terus akhirnya 100, dan di bawah 100 sampai sekarang udah lumayan kayak terkontrol lah gitu ya. Walaupun kemarin itu sempat naik sedikit 35, apa dari kemarin lagi kan itu kalau nggak salah 34. Jadi kemarin naik sedikit, terus hari ini turun banyak jadi 18. Itu juga termasuk salah satu berita yang lumayan oke lah gitu kan sekarang ini. Apalagi kita lagi ketar-ketir gitu ya, di seluruh dunia sekarang lagi was-was karena COVID varian lainnya itu keluar semua. Bahkan di Taiwan pun sebenarnya sudah ada perkiraan kalau COVID yang Alpha itu udah masuk di Taipei, di daerah pasar sana. Cuman belum tahu, dan puji Tuhannya ya belum ada sampai klaster banyak gitu kan. Karena 2 hari lalu dilaporkan di pasar Huanan di Taipei itu ada 41 orang yang positif. Jadi itu agak shock juga. Aku kayak kan kalau nggak salah tuh 2 hari lalu pas paginya itu pemerintah Ministry of Health Taichung itu Ministry of Health-nya Taiwan datang ke Huanan Market, terus kayak bikin konferensi pers kecil-kecilan di sana, terus laporin 41 orang. Sedangkan siangnya itu mereka laporin lagi kan, live streaming secara keseluruhan di Taiwan. Dan puji Tuhannya tuh kemarin walaupun 41 kasus baru di Taipei, nggak sampai 100 lah gitu kemarin ini. Jadi ya masih lumayan, terus udah gitu masih bisa terkontrol. Apalagi ya, selain beberapa restoran dan beberapa tempat sudah boleh memperbolehkan dine-in, apalagi beberapa tempat-tempat umum sudah dibuka, dan masih ada juga beberapa yang nggak dibuka. Misalnya yang ada air-airnya, swimming pool. Jadi kayak public swimming pool, terus udah gitu theme parks yang ada air-airnya itu nggak boleh dibuka. Sedangkan theme parksnya sendiri sebenarnya udah boleh. Kalau di berlakukannya itu kemarin, tadi itu pemerintah bilangnya tuh berlakunya 13 Juli. Jadi setelah pembatasan level 3 tanggal 12 ini berakhir. Nah, terus udah gitu theme park sudah boleh dibuka. Terus bioskop, museum, cuman protokolnya harus tetap jalanin. Terus di dalam satu ruangan, maksudnya di dalam satu gedung atau satu ruangan itu nggak boleh lebih dari 99 orang. Tapi itu berlakunya di public facilities. Terus kalau misalnya kita sendiri ini, kita masih nggak boleh berkerumunan. Dan ya kayak level 3 yang tadi aku bilang, nggak boleh lebih dari 9 orang di luar, dan nggak boleh lebih dari 4 orang di dalam ruangan. Jadi masih dibatasin, kita nggak boleh berkumpul, kita nggak boleh bercakap-cakap. Begitulah ya kondisi di Taiwan sekarang ini. Dan aku juga semakin khawatir juga sama teman-teman kita yang ada di Indonesia. Keluargaku, untung puji Tuhan keluargaku sehat.
Terus udah gitu aku dengar beberapa teman yang positif, keluarganya positif. Terus ada juga teman aku alumni Taiwan yang baru dipanggil ke rumah bapak kemarin sore, dan ini sangat mengejutkan karena dia seumuran aku. Kemudian dia baru lulus, baru kayaknya awal tahun apa akhir tahun kemarin itu pulang ke Indonesia untuk cari kerja. Hari ini dapat berita di grup alumni Taiwan, alumni Tonghai, dia sudah tidak ada. Dan keluarganya juga masih diisolasi mandiri. Ya, kita doakan semoga keluarga dia sehat-sehat saja. Itu pasti pukulan sih, kehilangan seorang anak gitu kan. Aduh, aku kayak langsung Oh, kabar baik lagi adalah kasus di Taichung sudah 11 hari ini 0. Jadi kasus di Taichung totalnya itu sekarang ada 194 kasus. Dan hari ini 10 hari kemarin juga sudah 0. Hari ini Mayor Taichung memberitahukan kita kalau misalnya walaupun beberapa hari ini, sudah seminggu lebih ini kita kasusnya 0, kita masih harus tetap waspada dan ikutin protokol kesehatan, jangan berkerumunan, jangan sampai terbentuk klaster baru dan outbreak di Taichung gitu. Terus di Taitung, bagian selatan arah timur sana, Taitung itu sudah 26 hari ini kosong. Jadi kayak misalnya 0 kasus dan mereka sudah membuka national parknya. Jadi kayak yang fasilitas-fasilitas yang masih bisa terkontrol sama pemerintah itu sudah dibuka. Terus apa lagi ya? Oh, hari ini Ministry of Transportation juga buat pengumuman kalau misalnya di level 3 yang diperpanjang sampai 26 Juli ini untuk yang naik railway station gitu kayak HSR, High Speed Rail, atau yang di railways biasa, yang di kereta api biasa, dan di tempat-tempat transportasi umum lainnya itu masih nggak boleh buka masker dan nggak boleh makan saat perjalanan. Jadi ini ya tujuannya untuk melindungi orang-orang yang ada di dalam kendaraan tersebut. Dan ini bagus sih, maksudnya emang kita kan nggak tahu ya orang sebelah kita, orang belakang kita, orang depan kita itu orang mana, dan apakah dia ada kontak atau enggak sama yang positif, kita kan nggak tahu. Jadi ya ini bagus juga untuk diwaspadain. Terus apa lagi? Diberlakukan kayak small tourist group gitu loh. Jadi nggak boleh lebih dari 9 orang, karena kan yang ketentuan dari level 3 itu nggak boleh lebih dari 9 orang di luar ruangan. Jadi kalau udah 10 aja tuh udah kena denda. Jadi kalau tadi kata pemerintah itu 9 orang itu udah harus termasuk sama tour guide-nya. Jadi ya cuma 8 orang gitu ya. Terus bioskop udah dibuka. Cuman masalahnya gini loh. Kalau misalnya nih bioskop udah dibuka, terus kalau misalnya kita bersepuluh, kan kita nggak boleh lebih dari 4 orang gitu ya di dalam ruangan. Kan bioskop dalam ruangan tuh indoor. Kalau misalnya kita janjian nih sama teman kita, pura-pura nggak kenal, terus lagi kita bersepuluh, kita bagi kelompok jadi 3, pura-pura nggak kenal, nggak ketahuan dong. Walaupun nontonnya pisah-pisah gitu kan, tapi tetap aja kan janjian gitu loh. Apakah ini bisa di-trace? Maksudnya bisakah pemerintah men-trace kayak gini gitu kan? I don't know. Tapi ya puji Tuhan, aku hari ini seneng banget dengar kasus yang dilaporkan itu nggak lebih dari 20, cuma 18. Itu berita yang sangat baik, walaupun level 3 diperpanjang lagi gitu loh. Terus udah gitu tempat-tempat ibadah juga masih dibatasin. Sekarang ini dibatasin nggak boleh lebih dari berapa gitu, dan ada ketentuannya. Terus udah gitu masih dihimbaunya sih online, karena kita antisipasi terus untuk biar outbreak-nya tuh nggak keluar lagi, biar nggak tercipta klaster baru. Terus menurut aku pemerintah mungkin mempertimbangkan teman-teman yang nanti mau ambil intake September, anak-anak international students atau anak-anak overseas students yang nanti September mau datang, terus misalnya Agustus ini mau dikarantina. Langkah pemerintah untuk memperpanjang level 3 di Taiwan itu menurut aku juga adalah langkah yang bijak, karena kontrol dulu yang ada di dalam sini, maksudnya biar gak nyebar kemana-mana. Terus udah gitu kalau misalnya banyak nih murid internasional yang datang, dikarantina, dites, misalnya pun ada yang positif gitu kan, mestinya bisa ke trace gitu ya, karena kan karantina.
14 tambah 7 hari, terus PCR-nya 2 kali. Jadi tuh kayak mengantisipasi banget kan, karena kalau misalnya yang datang dari luar tuh pasti kelacak. Tapi kalau misalnya di dalam negeri gini, misalnya ada yang kayak kasus yang 2 hari lalu yang di pasar itu, kita nggak bisa memprediksi siapa aja kan yang di dalam pasar itu. Kayak, waduh, jangan-jangan orang yang kemarin aku ketemu pernah ke pasar itu pas hari terjadinya outbreak di pasar itu, ya kan? Jadi ya ini menurut aku pemerintah bijak juga lah untuk menanganinya. Terus juga di Indonesia aku dengar sampai akhir Juli juga dilakukan pembatasan besar-besaran, nggak boleh kerja di kantor, harus kerja di rumah. Itu juga salah satu langkah yang bagus. Semoga COVID ini segera berakhir, epidemik ini segera berakhir, biar kita bisa berkumpul semua, apalagi anak-anak perantau gitu ya, kayak aku dan kayak teman-teman yang lainnya yang di Taiwan atau di negara lainnya, biar bisa berkumpul lagi sama keluarga kita. Ya, mungkin segini dulu. Stay safe and healthy teman-teman, jangan lupa pakai masker kemana-mana, dan see you in the next video. Jangan lupa di like, di komen, dan di share, subscribe juga di YouTube channel aku. Bye-bye.